قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر الآية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه الحديث صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya lanjut lebih jauh, saya ingin memastikan apakah suara saya terdengar dengan jelas. Yang bisa mendengar suara saya dengan jelas boleh angkat jempolnya seperti ini ya. Angkat jempolnya yang bisa dengar suara saya dengan jelas. Boleh pakai emotion boleh ya. Pakai reaction boleh. Klik jempol di bawah ya. Untuk memastikan suara saya terdengar dengan jelas. Tes 1, 2, 3. Atau boleh komen ya. Jelas gitu. Ini baru mulai ya, baru mulai Kak. Baik. Oke, baik. Baru mulai ya. Oke, terima kasih ya atas konfirmasinya. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, Bapak Ibu, para guru, Ustadz Ustazah yang hadir malam ini. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri, nama saya Lukmanul Hakim. Adapun nama lakomnya Abi Silmi Kafah. Silmi itu nama anak saya ya. Saya tinggal di Bogor ya, Bapak Ibu. Ada yang dari Bogor nggak? Yang dari Bogor coba angkat tangannya. Ada nggak yang dari Bogor, Jawa Barat barangkali ada nggak? Cuma domisili saya di Gunung Sindur ya, bukan di Bogornya, bukan di Gunung Sindur, dekat ke Tangerang Selatan ya, Bapak Ibu. Jadi kalau saya ditanya, Kang Lukman tinggal di mana? Saya selalu jawab tinggal di BSD. Apa itu BSD? BSD itu Bogor Sonoan dikit ya, karena memang perbatasan dengan Tangerang Selatan. Jadi Bapak Ibu panggil aja saya Kang Lukman ya, Kang Lukman boleh atau terserah Bapak Ibu ya, yang penting nyaman. Jadi saya tinggal di Bogor. Aktivitas sehari-hari saya sama seperti Bapak Ibu, saya ngajar, dakwah ya gitu, seperti itu. Saya juga entrepreneur ya, saya juga punya usaha. Jadi di samping ngajar, saya juga berniaga ya, ngajar anak-anak, ngajar santri, kemudian kadang suka ada yang ngundang ceramah gitu ya. Termasuk ngajar online seperti ini, seminar, webinar, pelatihan. Nah, itu salah satu aktivitas saya sehari-hari. Termasuk nulis buku juga ya. Saya penulis buku juga, teman-teman. Jadi Bapak Ibu nanti kalau seandainya pengen nulis buku, itu bisa juga nanti ada seminarnya nanti. Sekarang kita fokus dulu ke seminar kita malam ini dengan tema seminar guru TPQ ya. Nah, perkenalannya singkat saja teman-teman ya. Nama udah, domisili udah, kegiatan udah. Paling nanti, tadi saya udah nge-share di grup ya. Saya juga pengen kenal ya sama Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi wasilah silaturahim kita. Jadi boleh dong ya, saya kenal sama Bapak Ibu boleh. Silahkan di ini ya sambil nyimak diisi itunya ya. Apa format format kenalannya di grup ya. Biar saya bisa kenal Bapak Ibu, biar enak nyapanya ke depannya gitu. Oke, malam ini tema kita apa? Temanya adalah Seminar Guru TPQ menyusun pembelajaran terarah mencetak santri berkualitas ya. Saya berasumsi yang hadir malam ini adalah guru TPQ atau calon guru TPQ atau orang-orang yang memang senang, cinta, mahabbah sama orang-orang yang berjuang di TPQ gitu.
Oke, sekarang saya mau tanya nih sama Bapak Ibu yang hadir malam ini. Saya mau nanya ya, Bapak Ibu ya. Siapa di sini yang sudah lama mengajar TPQ? Coba angkat tangannya. Yang sudah lama, mungkin udah bertahun-tahun gitu ya. Angkat tangannya coba. Sudah berapa lama Bapak Ibu ngajar TPQ? Atau mungkin komen di grup ya. Saya ngajar dari umur segini gitu ya. Saya ngajar dari tahun segini gitu ya. Silakan. Coba saya mau baca ya. Masya Allah udah 5 tahun ya. Ibu Kanaya udah 5 tahun ya, luar biasa. Ayo, siapa lagi yang sudah lama ngajar TPQ? Ini Ibu Deti Wulandari ngajar TPQ juga. Oke juga. Ya, silakan dipakai kerudungnya dulu ya. Oke. 6 tahun ya, Pak Ridwan 6 tahun ya, luar Ya, Pak biasa. Ridwan yang tahu kan ya. Oke, baik. Pak Abdul Rafiq berapa nih? Berapa tahun Pak Abdul Rafiq? Kayaknya udah lama nih Pak Abdul Rafiq ya. Kayaknya udah lama nih Pak Doni. Oh iya. Iya. Insya Allah Ya. ini Mbak Lestari. Selamat malam, Pak Ustadz. Siap, Pak Ustadz. Sehat, Pak Salam Ustadz ya. ketemu lagi nih. Kemarin Ya. di Zoom ini ya. Kemarin hadir ya kemarin ya. Seminar. Iya. Kemarin kemarin di mana? Ikut di seminar apa kemarin? Kemarin ikut seminar itu, buku. Oh, menulis buku. Oh, Masya Eh, Allah. Menulis buku itu. Eh, Tadi pagi ya, kemarin ya, kemarin kemarin malam. Pak Ustadz tuh udah kirim apa belum ya? Udah. Oke. Judulnya ini Ibu yang Lelah ya. Siap, siap. Berarti Maaf, kedua. saya dari Magelang, Pak Ustadz. Kenapa? Saya dari Magelang ini, Dari mana? dari Magelang. Oh, Masya Allah, luar biasa. Iya, Oke, Pak Bro Rofi, kita fokus dulu ya. Magelang. Terima kasih Pak Ustadz berbagi Siap, siap. ilmu umum agama. Saya mengajar itu sebenarnya mulai dari 2012, tapi terus resign sebentar karena punya anak kecil, istri Mm-mm. itu rumahnya beda kabupaten, Wonosobo, Ya, saya laju, siap, akhirnya semangat. resign juga ini. Mm-mm. Siap, semangat ya. Terus ya, tapi insya Allah untuk teman-teman tetap berjalan, saya Mm-mm. sebagai administrasi dan pimpinan TPG katanya ini tidak aktif dulu, tapi hanya melihat dan memantau saja gitu. Siap, oke, Masih baik. Pak Ustadz. Siap, oke, kita nyimak dulu ya. Oke, 6 tahun lebih, Masya Allah. Dari tahun 2000 nih, Pak Hasan Basri, luar biasa. Pak Ridwan, Alhamdulillah 6. Alhamdulillah 6 tahun mendirikan TPQ dengan yayasan yang kami dirikan sendiri. Jika dihitung dari merintis sudah 10 tahun. Namun yang 4 tahun belum terbentuk dan masih nomaden karena rumah masih kontrak. Masya Allah, luar biasa ya. Semoga perjuangan Bapak Ibu senantiasa diberkahi Allah ya. Oke, coba di sini siapa yang pernah bingung mau ngajar apa hari ini? Coba pengen tahu ya. Aduh, hari ini ngajar apa ya gitu ya. Seperti itu. Ada nggak yang suka bingung gitu ya? Ada nggak yang suka bingung hari ini mau ngajar apa sih gitu? Ya, oke. Hari ini mau ngajar apa kira-kira? Jadi ngajarnya tuh kayak nggak terarah gitu ya. Ada nggak kira-kira yang masih begitu? Lalu yang ketiga, pernah nggak ngerasa santri itu jalan di tempat? Pernah nggak coba? Pengen tahu ya. Pengen tahu pernah nggak santri itu kok kayak nggak ada perkembangan, santri itu kok kayak banyaknya aja gitu ya, kok nggak ada progres gitu. Ada nggak? Silakan di kolom komen chat. Pernah, oke ya, wajar ya. Baik teman-teman sekalian, kita lanjut ya. Kita sama ya teman-teman ya. Kadang udah capek ngajar, niatnya udah dakwah gitu ya. Kayak izin Ustaz di mute dulu ya. Tapi hasilnya belum maksimal. Jadi masalahnya bukan di niat ya, Bapak Ibu ya, tapi di sistemnya. Mungkin belum tersistem gitu. Kadang-kadang kita mungkin yang backgroundnya pondok, yang backgroundnya beneran ngaji gitu ya, kalah bersaing dengan mereka yang backgroundnya bukan pondok gitu, bukan ngaji gitu ya, tapi bisa kok mendirikan rumah Quran, bisa mendirikan TPQ
karena mereka modal sistem. Dia punya sistem, kemudian dia rekrut tuh guru-guru. Jadi malah guru-guru yang bisa ngaji tuh yang jadi stafnya dia. Itu nggak apa-apa, itu wajar, ya. Jadi dia main di sistem. Boleh nggak seperti itu? Sangat boleh, ya. Nah, kalau semua guru TPQ bukan hanya bisa ngajar, tapi bisa membuat sistem, maka nanti ngajarnya itu lebih terarah, ya. Insya Allah lebih maksimal, begitu. Kita lanjut ya. Nah, kenapa sih TPQ tidak berkembang, Bapak Ibu? Ya, kenapa TPQ tidak berkembang? Yang pertama, tidak ada kurikulum yang jelas. Oke, baik. Sebelum saya lanjut, saya izin Bapak Ibu sambil mencatat ya, Bapak Ibu ya, karena ada fadilah ketika kita mencatat sebuah ilmu. Ya, jadi Bapak Ibu silakan dicatat, entah di kertas, entah di HP gitu ya. Makanya saya di awal itu suka bilang siapkan alat tulis ya, Bapak Ibu ya. Karena ilmu itu kalau tidak dicatat suka lupa gitu ya. Ya. Beda kalau kita baca lewat PDF dengan mencatat sendiri itu beda ya teman-teman ya. Lebih melekat mencatat biasanya begitu. Oke, kenapa TPQ tidak berkembang? Yang pertama, tidak ada kurikulum yang jelas. Kayak gabrugan gitu ya. Gabrugan tuh apa? Ya udah gimana nanti aja. Yang penting anak-anak datang, anak-anak ngaji, pulang, udah gitu. Besok datang ngaji pulang, datang ngaji pulang. Bertahun-tahun seperti itu. Sehingga tidak berkembang. Akhirnya apa? Anak bosen, gurunya capek. Orang tua nggak tahu menahu tentang perkembangan anaknya. Ya. Lalu yang kedua, materinya loncat-loncat, tidak terarah. Yang ketiga, tidak ada target belajar. Bulan ini mau bisa apa, bulan ini mau hafal apa, gitu ya. Jadi sesuai moodnya si guru. Lalu yang ketiga, guru mengajar seadanya, ya. Nah, inilah kenapa TPK kita tidak berkembang. Saya yakin yang hadir di sini pasti pengen ya TPK-nya berkembang, berjalan, anak-anaknya semangat, begitu ya. Akibatnya apa dari hal-hal tadi? Akibatnya santri lambat berkembang. Kemudian guru cepat lelah, bosen, orang tua kurang puas, ya TPQ-nya sulit berkembang akibat tidak memiliki struktur, akibat tidak memiliki sistem, ya. Maka solusinya tidak ada lagi, yaitu kurikulum. Seorang guru ngaji harus punya kurikulum. Jangan sampai kalah sama sekolah. Tidak apa-apa lembaga TPK itu benar non formal, tapi sistemnya harus profesional. Ya, agar apa? Agar TPK kita dihargai, agar orang tua, orang-orang awam tuh menghargai guru ngaji. Oh, dia mah ngajinya sangat profesional, ngajarnya profesional gitu. Jadi bukan sekedar ngajar, tapi mengajar dengan arah dan target, ya teman-teman ya. Jadi kita harus punya kurikulum. Lanjut ya teman-teman ya. Sebelum saya lanjut, saya mau tes fokus dulu ya teman-teman ya. Saya mau tes fokus dulu boleh nggak? Tes fokus boleh ya. Kita ada game seru nih. Teman-teman silahkan dibuka videonya ya. Kita akan interaksi langsung. Kita ada game seru. Oke, kita akan sepakati dulu ya. Ini namanya Dahi ya. Silahkan di-on-kan videonya ya Bapak Ibu ya. Kita ada game seru ya. Sudah? On video udah? Oke, kita ada game seru ya. Yang on cuma berapa? Oke, ada berapa itu? Satu, dua, Oke, mau kemana ya? Ada berapa yang on? Kamera error, oke, yang error jangan dipaksain ya. Makasih ya, udah konfirmasi. Oke, ada Mbak Susanti, ada Teh Susanti, Teh Santi ya. Kalau Bandung Teh manggilnya. Oke, ini namanya Dahi, ini namanya Dagu. Oke ya, ini namanya apa?
dahi. Ini namanya dagu. Oke. Nah, nanti teman-teman bisa praktekin juga ya di apa di anak-anak gitu ya. Dahi, dagu. Oke, anak-anak sekalian, angkat tangan kanannya gitu ya. Putar-putar seperti ini. Kelihatan nggak tangan saya? Putar-putar semakin kencang, semakin kencang. Oke. Kalau Pak Ustadz bilang dahi, pegang ini. Kalau Pak Ustadz bilang dagu, pegang ini. Oke, ini ceritanya yang hadir di sini anak-anak semua ya. Oke, anak-anak fokus ke Pak Ustadz ya, perhatikan ya. Jadi mereka suruh fokus ya, suruh fokus. Ya, jangan sampai nggak fokus. Oke, semuanya ikuti kata-kata Pak Ustadz ya. Pegang dahi. Oke, ngikutin dong, ngikutin ya, ngikutin semuanya. Pegang dagu. Oke, sekali lagi, pegang dagu. Dagu, dagu, dagu. Ya, si ibu itu. Dagunya, Bu, dagu, Bu. Dagunya pindah ke atas, ibu. Oke, sekali lagi. Angkatan kanannya, pegang, apa, putar-putar seperti ini. Pegang pipi anaknya. Nah, ada nggak anaknya di situ? Aduh, Ustaz, saya nggak punya anak, Ustaz. Masih jomblo. Ya, nggak apa-apa ya. Nanti ketemu jodohnya. Ya, nanti kalau di kelas pegang pipi temennya gitu. Biasanya rame tuh. Gitu ya. Atau pegang gigi temennya. Ih, jijik gitu. Biasanya begitu. Oke, sekali lagi, sekali lagi. Oke, angkatan kanannya pegang dagu. Dagu, mana dagu? Dagu, Pak. Pak Ridwan dagunya pindah ke sini ya. Masya Allah, rame Pak Ridwan tuh ya. Putranya banyak Pak Ridwan ya. Oke, tepuk Ada tangan dong untuk kita semuanya, tepuk tangan. kan habis pipis. Yeay, tepuk tangan. Boleh tepuk tangannya pakai emoji, boleh pakai emoji ya. Diketik emotikonnya di bawah ya. Luar Ya, biasa. Ya, Bapak Ibu adalah luar biasa. Anak-anak yang hadir, kalian adalah anak-anak yang hebat dan luar biasa. Takbir, ini di Allahu atasnya. Akbar. Nah, nanti bisa dipraktekin ya, ketika lagi ngajar. Jadi jangan sebatas ngajar, harus ada ice breaking ya, atau games seperti itu. Baik Bapak Ibu, itu untuk menarik perhatian ya, untuk menarik perhatian bisa dipraktekin ke anak-anak, entah di sekolah, entah di TPQ gitu ya. Namanya ice breaking. Ice breaking itu untuk menghancurkan suasana. Biasanya saya ajarkan ice breaking itu di apa ya? Saya juga ada webinar yang lain ya, webinar public speaking gitu ya. Nah, itu biasanya bagian daripada webinar itu kalau ice breaking. Saya lanjut ya Bapak Ibu ya, saya lanjut ya. Oke, jadi solusinya adalah kurikulum. Kita harus punya kurikulum, ya. Ustaz, saya coba guru ngaji kampung, Ustaz, ngajarnya di pelosok. Nggak apa-apa, tetap harus punya kurikulum ya. Harus punya sistem gitu ya. Biar terarah ngajarnya, ya. Jadi yang punya kurikulum nggak harus yang yayasan aja. Yang belum yayasan pun tetap harus punya kurikulum. Apa sih Ustaz kurikulum TPQ itu? Jadi kurikulum itu sederhananya peta perjalanan belajar ya. Jadi apa yang diajarkan, urutannya bagaimana, targetnya apa, evaluasinya bagaimana, ya. Jadi semuanya terarah. Jadi nggak sekedar baca, doa, pulang, Ngontol ya. ya. Nggak seorang tua nganterin, anaknya datang ngaji, diajarin satu-satu, habis itu pulang. Setiap hari kayak gitu, ya. Jadi tidak ada target, tidak ada evaluasi. Orang tua tidak pernah dilibatin. Orang tua nggak tahu menau anaknya sampai mana. Orang tua juga ada juga yang nggak mau tahu. Nah, itulah tantangan kita selaku guru TPQ, Wah, ya, seperti itu. Baik, lanjut ya. Ini ada yang kameranya on ya. Izin saya matiin ya, Bapak Ibu ya. Siapa yang kameranya on ini? Oh, Ibu Vivit ya. Ibu Vivit izin ya. Oke. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Sampai mana tadi kita? Sampai baik.
Nah, sekarang kita akan spill tentang manfaat daripada kita punya kurikulum. Apa sih manfaat kita punya kurikulum itu? Yang pertama, mengajar jadi lebih mudah. Jadi kalau TPQ punya kurikulum, ngajarnya lebih mudah. Beres ngajar ini, pastikan anak menguasai, lanjut ke materi berikutnya. Materi berikutnya udah menguasai, lanjut ke materi berikutnya. Udah tamat materinya, ulang lagi. Ujian, lulus baru naik gitu ya. Lalu yang kedua, santri lebih cepat berkembang. Ya, santri lebih cepat berkembang. Karena kalau tanpa kurikulum biasanya agak lambat. Lalu yang ketiga, orang tua lebih percaya. Oh, Masya Allah, ngaji di Ustadz Rofiq mau bagus. Sana, ibu-ibu kalau mau ngaji di sana, misalkan. Oh, kalau ngaji di tempatnya Ibu Santi, bagus. Sana, kalau ngaji di sana, misalkan begitu ya. Kemudian orang tua lebih percaya, lalu TPQ terlihat profesional. Jadi insya Allah Bapak Ibu tidak akan tuh ada yang namanya orang tua itu ngasih infak kayak cuma-cuma gitu ya. Kadang saya suka sedih ya kalau ada orang tua padahal mampu tapi kok tidak memuliakan guru ngajinya. Ada orang tua padahal mampu ngasih guru ngaji cuma 10.000, cuma 20.000. Ya guru ngaji bukan pengen dikasih, enggak ya. Tapi guru ngaji yang setiap hari fokus ngajar gitu ya, tidak sempat dia usaha gitu ya. Beliau juga punya kehidupan. Jangan sampai kita nunggu guru ngaji minta gitu ya. Jadi orang tua harus peka. Maka kita buktikan dengan cara ngajar kita, kemudian kita percantik gitu ya tampilan TPQ kita. Ya niatkan aja untuk dakwah ya, seperti itu. Bahwa dakwah itu keren gitu. Dakwah itu bukan sesuatu yang terlihat kumuh. Dakwah itu bukan sesuatu yang terlihat apa adanya, seikhlasnya gitu. Tapi tampilkan bahwa dakwah itu bisa profesional. Profesional itu bukan soal pengen dibayar mahal, bukan. Tapi ingin mengangkat derajat daripada lembaga dakwah. Gitu ya. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah inilah manfaat daripada kita punya kurikulum. Jadi tanpa kurikulum, TPQ kita jalan tanpa peta ya. Sedangkan dengan kurikulum, perjalanan TPQ kita lebih terarah dan jelas. Lalu bagaimana, Kang Lukman, cara menyusun kurikulum itu? Sangat sederhana ya. Bapak Ibu silakan tentukan level santrinya. Ya, misalkan si A levelnya jilid 1, lalu susun materinya per level. Untuk jilid 1 ini, kira-kira materi apa yang cocok? Oh, yang cocok ini tata cara berwudu. Oh, yang cocok ini tata cara sholat. Oh, yang cocok ini doa sehari-hari, misalkan. Nanti kalau udah level 2 materi apa yang cocok, gitu ya. Mungkin pendalamannya, atau kalau materi sebelumnya belum lancar, tetap di situ dulu materinya, gitu ya. Silakan disusun, ya, serapih mungkin. Ustaz, saya nggak ada laptop, nggak ada komputer buat nyusunnya, pakai HP. HP pasti punya Bapak Ibu. Ustaz nggak punya HP, ya kalau nggak punya HP nggak mungkin bisa ikut Zoom. Betul nggak? Gitu. Misalkan nggak ada HP nih, misalkan nggak ada HP, bisa pakai kertas, ya, di buku. Lalu buat target tiap pertemuannya. Setiap pertemuan mau belajar apa, anak-anak harus bisa apa, gitu ya. Dan yang terakhir adalah tentukan evaluasi. Mungkin evaluasinya per minggu atau mungkin per bulan. Dan kalau bisa dikomunikasikan dengan orang tua ya, Bapak Ibu ya. Agar apa? Agar orang tua tuh senang, agar orang tua itu merasa dilibatkan. Orang tua mah tidak akan bertanya, ya, sedikit sekali yang bertanya, gitu. Nah, kita harus memulai duluan. Semoga dengan demikian orang tua itu selalu ingat dengan guru ngajinya. Siapa tahu ketika mereka ada rezeki selalu ingat juga dengan guru ngajinya. Harapannya begitu, ya. Bukan kita berharap ingin dikasih apa-apa, enggak. Tetapi ini lebih kepada
melibatkan orang tua karena orang tua itu penting dilibatkan. Kenapa? Karena setiap hari anak-anak bersama orang tua. Di kelas, di ruangan, di TPQ itu cuma sejam 2 jam ya, sejam lah. Anak-anak tuh jarang yang 2 jam ya, sejam paling ya. Ada nggak TPQ yang sampai 2 jam? Ya, biasanya 1 jam lah ya belajar itu. Nah, sedangkan yang paling banyak adalah di rumah, berarti peran orang tua harus dilibatkan. Bunda Ananda Fahri ngajinya sudah sampai ini, alhamdulillah. Ya, kemudian hafalannya sudah sampai ini, tolong dibantu ya murojaahnya di rumah, gitu. Atau kalau bisa ada formatnya, ada format gitu ya, ada format semacam apa evaluasi dan lain sebagainya, dan itu dikirim setiap bulan ke orang tua. Kalau bisa ada grupnya untuk komunikasi gitu ya, seperti itu. Nah, tadi cara menyusunnya udah saya sampaikan di sini ya, teman-teman ya. Kurang lebih ada 4. Tapi masih ada nih permasalahan yang belum selesai. Apa masalahnya? Banyak guru tidak punya waktu untuk menyusun hal-hal tadi gitu. Sehingga kembali lagi berjalan apa adanya tanpa kurikulum, ya. Lalu yang kedua bingung mulai dari mana, Ustadz? Meskipun udah tahu cara nyusunnya cuma bingung nih mulainya dari mana gitu. Lalu yang ketiga sudah coba tapi tidak konsisten, ya. Udah pernah nyoba tapi nggak konsisten, nggak komitmen juga, dan tidak siap dengan konsekuensi. Harusnya 3K ya, saya menyebutnya 3K, konsisten, komitmen, dan konsekuen. Ya, jadi kita itu harus konsisten dan harus komitmen. Dan kalau tidak komitmen dan tidak konsisten, kita harus siap dengan konsekuensinya gitu. Ya, jadi kalau sudah dibuat konsisten, oke? Baik, lanjut ya. Nah, gara-gara hal tadi banyak TPQ akhirnya tetap mengajar tanpa arah, mengandalkan pengalaman saja, padahal ada cara yang lebih mudah, ya. Jadi nggak cukup modal pengalaman saja, nggak cukup modal skill saja ya. Kita harus punya yang namanya struktur kurikulum, ya. Silakan tuh dilakukan tadi cara menyusunnya seperti itu. Oke, sekarang kita tanya jawab santai ya. Siapa tahu dari tanya jawab ini nanti ada materi, ada perkembangan, ada wawasan seperti itu. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, ya, yang mau menanyakan suatu hal, silakan di kolom komen ya. Nanti saya baca nanti. Oke, silakan chat di kolom komen ya. Yang mau bertanya silakan chat di kolom komen. Oke, saya mau baca dulu ya. Ada pertanyaan gak nih? Oke, ada pertanyaan nih. Yang lain yang mau nanya silakan ya. Mumpung kita lagi Zoom, karena kalau di WA itu biasanya kurang maksimal. Kalau di WA itu ya. Kalau di Zoom itu biasanya lebih emosional. Silakan yang mau bertanya. Ini yang on video baru Pak Abdul Rafiq ya. Yang lain udah siap istirahat atau gimana? Ini di grup masih ada yang bergabung ya, masih ada yang masuk grup, padahal Zoom sudah dimulai. Apakah ada yang men-share linknya keluar? Oke, baik. Ada yang mau bertanya silakan. Maaf Ustaz, kamera on, off mungkin maksudnya, karena sinyal putus-putus. Oke, tidak apa-apa. Oke, silakan yang mau bertanya ya. Ya, siap Ustadz. Nih Pak Ustadz, saya sendiri juga mengajar itu ala kadarnya. Artinya sesuai dengan situasi dan kondisi saya sendiri. Karena misalkan saya sibuk, ya kita ajarkan semampu kita saja. Karena
di tempat saya itu TPG-nya belum ada kurikulumnya. Ketika mau belum sampai kurikulum, baru penjadwalan saja itu sepertinya malah tidak berjalan. Artinya TPG itu berjalan sesuai seperti zaman dulu salaf-salaf itu. Hanya mengajukan, artinya misalnya ngaji Al-Quran hanya menyodorkan secara sorogan. Kalau dibuat TPG untuk berkelas seperti pendidikan formal itu kok malah tidak berjalan. Nah, ini mohon motivasinya, Dok. Kalau ice breaking, mungkin di tempat saya yang hanya ice breaking saya, karena kebetulan saya juga ngajar di pendidikan formal, jadi banyak ice breaking artinya. Tapi yang lain tidak ada. Itu pun kayaknya malah orang tua itu kurang antusias karena waktunya tersita untuk ice breaking. Padahal anak kan tidak bisa. Kalau sudah diajarkan materi secara terus-menerus tidak bisa, karena anak itu kan belajar sambil bermain. Ada yang tarapannya itu bermain sambil belajar, artinya utamanya bermain, tapi belajarnya hanya disisip-sisipkan itu kan di usia-usia balita itu. Nah, mohon pencerahannya Pak Ustadz. Terima kasih. Ya, baik ya. Ya biasanya kalau di kampung-kampung masih seperti itu ya. Jadi apa belum ice breaking bukan sesuatu yang wajib ya, Pak Ustadz ya. Bukan sesuatu yang wajib, itu hanya selingan saja. Ketika anak-anak lagi pada bercanda, ketika anak-anak itu nggak fokus, ketika anak-anak tidak memperhatikan ustadznya, ya, itu mainkan tuh yang namanya ice breaking. Ya, jadi maksudnya tersistem di sini itu bukan berarti apa ya, maksudnya tersistem di sini tuh lebih kepada kurikulumnya ya, lebih kepada kurikulum. Maksudnya kurikulum itu yaitu tadi ada tertulis gitu, ya. Jadi di awal bulan tuh kita udah men-setting bulan ini kita mau belajar apa aja nih, gitu. Ya, makanya itu perlu dipikirkan. Ya, kalau saya pribadi biasanya yang sangat ditekankan di awal itu ilmu-ilmu yang fardu ain. Nah, ilmu yang fardu ain tuh yang masuk kurikulum, ya. Contohnya apa ilmu yang fardu ain itu ya? Contoh seperti akidah, fikih, akhlak, ya. Adapun yang fardu kifayah biasanya di semester-semester berikutnya gitu. Kalau yang awal-awal itu wajib bisa wudhu, wudhu yang baik dan benar. Karena kadang ada TPK di sana tuh, contoh misalkan hanya mementingkan Quran dan hafalan misalkan ya. Itu bagus kok, itu bagus. Bukan nggak bagus. Tapi kadang-kadang mengabaikan fikih, ya. Sehingga anak-anak hafalannya banyak, tapi wudhunya nggak baik, nggak tidak sesuai dengan standar fikih. Ini kan fenomena yang sangat miris, oke? Makanya masukkan tuh kurikulum TPQ itu kan Taman Pendidikan Quran, tapi bukan berarti tidak belajar fikih. Bukan berarti tidak dikenalkan tuh tauhid. Bukan berarti tidak dikenalkan dengan akhlak gitu ya. Jadi itu masuk ke kurikulum pelajaran. Ya mungkin porsinya sekitar 30%. Yang 80%-nya fokus Quran misalkan. Ya. Makanya dipilih harinya mau belajar. Hari kan tidak mungkin setiap hari sorogan Quran terus ya, Ustaz ya. Benar nggak? Benar nggak? Kalau tempat saya tuh malah orang tua sering yang penting sorogan sorogan. Artinya ketika orang Al-Quran terus kita sudah Oke. mencapai kitab fikih, ya itu harus Hmm. sampai khatam gitu loh. Iya. Ya pokoknya dimusyawarahkan saja. Makanya perlu yang namanya pertemuan dengan orang tua, entah mungkin sebulan sekali. Nah, itu harus masuk agenda. Ya, jadi kita tuh harus punya tuh kalender ini, kalender setahun gitu ya. Kalender pendidikan ya. Sebulan sekali mungkin bertemu dengan orang tua. Nah, itu perlu terjadwal. Jadi tidak dadakan gitu ya. Tidak dadakan. Kalau kita punya grup wali murid itu pastikan grupnya hidup. Jadi bukan grup yang nunggu wali murid nanya ke guru. Jadi guru tuh harus bisa, guru atau pengurus itu harus bisa menghidupkan grup gitu ya. Termasuk kalau misalkan ada dokumentasi, itu dokumentasinya dikirim ke grup. Itu orang tua tuh seneng ya kalau misalkan dikirimin dokumentasi. Ya. Jadi kita harus harus menerima dengan kondisi zaman sekarang, di mana zaman sekarang ini beda dengan zaman dulu gitu ya. Ya, jadi kita harus bisa beradaptasi dengan zaman sekarang. Biar apa?
biar TPK kita lebih berkembang. Ya, jadi seperti itu ya Ustaz ya. Sering-sering berkomunikasi dengan orang tua ya Ustaz ya. Orang tuanya juga kalau bisa diedukasi Ustaz, diedukasi ya. Jangan sampai anaknya yang bisa ngaji tapi orang tuanya tidak bisa memuliakan guru ngaji. Itu akibat orang tua yang kurang edukasi. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Wah, Masya Allah yang hadir udah banyak ya 23 ya. Silakan yang mau bertanya silakan. Ada lagi yang mau bertanya silakan. Ayo dimanfaatkan Bu, dimanfaatkan ya Bapak Ibu ya. Momen ini dimanfaatkan ya karena lebih komunikatif ya. Kalau diskusi di Zoom itu lebih apa? Lebih komunikatif. Gimana Pak Abdul Rafiq? Gimana? Semoga jawabannya tidak puas ya. Semoga tidak puas Ya, itu tadi. jawabannya. Kenapa? Karena kalau puas Ya, jadinya terima kasih. berhenti belajar. Kalau tidak puas nantinya Pak Abdul Rafiq jadi terus belajar gitu ya. Pertanyaannya, mungkin satu. Kita hidupkan di grup ini aja Pak Ustadz nanti untuk sharing serta Pak Ustadz kalau bisa berbagi materi Pak. Ya, Ini menjadi coba aja. wawasan. Ya ini kan salah satu apa salah satu media sharing kita kan lewat Zoom begini ya. Nanti kalau ada lagi teman-teman bisa ikut kok ya. Kalau misalkan saya ngadain lagi, Bapak Ibu bisa hadir lagi ya. Jadi anggap saja ini komunitas guru TPQ ya. Kita Iya. saling sharing, saling berbagi karena di luar sana ya ada banyak orang pengen ngajar tapi bingung mulai dari mana. Padahal dia punya ilmu gitu. Di satu sisi ada orang nggak punya ilmu tapi dia bisa punya TPQ yang ngajar orang lain. Dia tuh cuma yang punya aja gitu ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang mau ini? Ibu Fadilah mau nanya, Ibu Fadilah, Teh Santi, Teh Susanti mau nanya, silakan. Barangkali ada kendala di TPK-nya, kita sharing aja. Ini siap Ustaz, izin sharing. Oke, gimana? Untuk ya, di tempat saya ini apa ya, belum bisa buka TPQ langsung gitu. Jadi baru les, terus anak-anak ikut, ada yang mau ikut ngaji gitu. Nah, rencananya ini mau mau buka TPQ gitulah sekalian, tapi jadwalnya nggak bisa itu apa namanya sekali waktu karena anak-anak pulang sekolah itu kan beda-beda. Jadi sepulang sekolah les, habis les langsung ngaji gitu aja. Jadi belum bisa apa ya nerapkan seperti kurikulum tadi tuh TPQ. Tapi setidaknya anak-anak itu kalau udah selesai ngaji, biasanya besok ada yang tes hafalan gitu. Oke, Gimana itu Ustaz? baik. Kalau yang Terima begitu kasih. biasanya ini ya, biasanya waktu kita cukup tersita itu. Betul nggak? Kenapa? Karena anak-anak waktu ngajinya beda-beda, terus materinya beda-beda ya. Iya betul Ustaz. Iya, apalagi gurunya satu ya, betul nggak? Betul. Ya, jadi ini lebih ke les. Jadi si anak A levelnya ini, si anak B levelnya ini gitu. Nah, gimana kalau kita bikin per level ya, dibikin kelompok ya. Misalkan nih dibikin 3 waktu. Ada yang siang, ada yang sore, ada yang malam. Yang siang khusus anak-anak yang pulang sekolahnya siang. Atau mungkin yang sore khusus anak-anak yang pulang sekolahnya habis asar gitu ya. Yang malam, yang dia tidak mau siang, tidak mau sore, dia malam. Nah, itu diatur aja, dibikin per level sesuai dengan bisanya dia dan sesuai dengan levelnya dia, gitu ya. Dan kalau bisa siarnya lebih kenceng lagi. Sekarang kan zaman sosmed ya, bikin banner gitu ya, bikin banner, share di story WA. Ayo Bapak Ibu yang mau belajar, khusus anak-anak SD, SMP, SMA.
Khusus SD bisa gabung di kelas ini, khusus SMP bisa gabung di kelas ini, khusus SMA bisa gabung di kelas ini. Ya, untuk SD nanti belajarnya ini, untuk SMP nanti belajarnya ini, yang SMA belajar ini. Ya, atau yang belum Quran nanti materinya ini, yang sudah Quran materinya ini. Ya, kalau di ngaji kadang-kadang yang SMP bisa gabung sama SMA, jadi tergantung level ngajinya ya, seperti itu. Jadi yang kita kelompokkan itu level ngajinya ya, Teh Santi ya. Siap, siap Ustaz. Ya. Terima kasih. Tapi cuma tanggung Ustaz, anaknya cuma 3, ya berarti kita siarnya dikencengin lagi ya, ditambah lagi siswanya, ya. Les tapi tetap kita ada tertulisnya gitu, ada tertulisnya. Biar apa? Biar kita jelas si A, si B, si C itu dapat materinya apa aja. Nanti di akhir bulan mereka ada evaluasi gitu ya, ada evaluasi. Ada kalau bisa, kalau udah selesai materi nanti ada ujian, baik ujian tertulis atau ujian lisan gitu ya. Nanti mungkin per 6 bulan sekali ada namanya perlombaan, diadu apa berkompetisi gitu ya sesama mereka gitu ya. Itu senang mereka, meskipun cuma hadiahnya buku gitu, senang. Nanti mungkin setiap sebulan 2 kali bikin acara, pas setahun 2 kali bikin acara, entah mungkin ngundang ustadz dari luar. Ah, Ustadz, dananya nggak ada. Nah, itu kan perlu kita pikirkan kan, bagaimana cara mendapatkan dana agar bisa bikin acara, ya, agar bisa ngasih ke Ustadz yang ceramah. Jadi Ustadz itu ngisi ceramah, mungkin entah bercerita, dongeng gitu ya, tapi relevan dengan kebutuhan anak-anak. Mungkin biar anak-anak makin semangat. Atau ngundang Ustadz kajian, ceramah gitu ya, untuk memotivasi ibu-ibunya, orang tuanya, biar lebih peduli lagi ke gurunya. Bisa. Ya, karena semua itu perlu diagendakan. Tidak bisa itu gabrugan gitu aja. Tidak bisa kepikiran langsung adain, kepikiran langsung adain. Semuanya tertulis. Jadi biar biar jelas gitu. Oke, seperti itu ya, Teh Santi ya. Siap, siap. Meskipun Terima kasih meskipun Ustaz. hanya les, siswanya hanya 1 2 3, tidak apa-apa, tetap harus tertulis dan kita konsisten. Kan sebelum banyak juga kan sedikit dulu ya, betul nggak? Sebelum besar pasti kan tidak besar dulu seperti itu. Ya, sesuatu yang besar itu pasti ngalamin dari yang tidak besar dulu. Baik, terima kasih Teh Santi ya. Ada lagi nggak yang mau bertanya? Silakan ya. Oke, Abu Hisam Liadi ya. Abu Hisam Liadi itu umur siapa deh? Ya, Ustaz. Rida, Ustaz. Oh iya Mbak Rida ya Mbak Rida. Oke, gimana Mbak Rida? Ya, Ustaz. Ada. Heeh. Begini, Ustaz. Di, kalau di tempat kami, di TPG kami itu, Alhamdulillah jumlah anaknya kan memang banyak. Dan kebetulan itu kecil-kecil, Ustaz. Eh, Semuanya, hampir semuanya itu usia SD. Untuk yang usia SMP itu tidak ada. Dan yang usia kecil-kecil itu pasti eh, tingkat TK itu, Ustaz. Itu saya hitung itu sekitar 16 anak. Kebetulan saya itu diamanai untuk yang pegang kelas Quran, Ustaz. Kemudian yang di kelas, ketika saya pegang kelas Quran itu, yang di yang anak-anak yang kecil-kecil, kemudian yang tengah itu karena keterbatasan tempat yang seperti saya sampaikan itu, Ustaz. Hmm. Jadi yang Quran itu anteng, Ustaz, saya pegang. Cuma yang kelas kecil-kecil ini dan yang tengah itu semerawut, maksudnya ya lari sana, lari sini, Ustaz. Ya. Untuk seperti itu bagaimana nggih Ustaz untuk menanganinya? Siap. Baik, gurunya ada berapa Ada 3 Ada 3. sebenarnya, ya sebenarnya, dan sekitar anak eh, 46 itu biasanya yang hadir itu sekitar 35-an gitu Ustaz. Satu Sebenarnya guru, kalau satu guru misalkan ini pegang berapa? sekitar hmm, kadang sampai eh, 12 lebih gitu Ustaz. Itu kebanyakan ya. Kebanyakan ya Ustaz. Iya, kebanyakan. Iya, Ya. Kalau bisa satu guru tuh maksimal 10 ya, maksimal itu 10. 10 anak. Ya. Jadi Iya. satu guru maksimal 10 kalau itu kebanyakan.
kurang Iya, kondusif, kurang maksimal gitu ya. Ya, iya, apalagi kalau yang kecil-kecil ya. Kalau yang kecil-kecil itu 10 itu cukup banyak juga. Maka dikunci, Bu. Dikunci pakai mungkin menggambar, mungkin mewarnai gitu ya. Kalau anak kecil kan senang tuh hmm, dikasih tugas begitu, ya. iya, Jadi Bapak iya, Ibu iya, biar anak-anaknya nggak bercanda itu dikasih tugas, ya. Mungkin mewarnai, mungkin disuruh nulis gitu ya. Jadi Bapak Ibu nulis di papan tulis gitu ya. Nanti mereka iya, suruh nulis gitu. Oke? iya, Ustaz. Siap Iya, ya? iya. Oke. Siap, Ustaz, siap, Eh, Ustaz. Iya. ya. Jazakallah Semangat. khairan. Wa iyyakum, wa iyyakum. Iya. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, lanjut ya. Oke. Pak Ustadz, Pak Ustadz Abdul mau nanya lagi Pak Ustadz. Mbak Lestari, Ibu Rofiah, Ibu Mardatil, Ibu Mita, Ibu Rofiqoh, Ibu Nelasari, Ibu Fadila. Ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak ada, izin lanjut ya. Teh Ai, Ibu Pipit, Mbak Samsiah, Ibu Erni, oke. Ibu Nuryani dari Jogja, silakan yang mau nanya ya, mumpung mumpung Zoom ya. Karena kalau di grup WA tuh takutnya kurang maksimal, ya. Akan Oke, Ustaz tanya lagi. Pak mau nanya lagi nih. Eh, iya, Ustaz. Untuk evaluasi, Ustaz. Oke. Evaluasi untuk santri itu contohnya bagaimana ya, Ustaz ya? Ya, contohnya kita ketik aja di WA, ya, ketik di WA, nanti dikirim ke wali murid. Contoh, Assalamualaikum Ayah Bunda, yang Kak, Assalamualaikum Ayah Bunda, semoga sehat selalu dan senantiasa diberkahi. Mohon izin mengirim laporan perkembangan Ananda, siapa, sebut namanya gitu ya. Iya, Kemudian eh, dia tuh ngajinya udah sampai mana? Apakah di Iqra atau di Quran? Kalau di Quran juz berapa? Suratnya surat apa? Jilid-jilid apa? Ya. Kemudian kualitas bacanya apakah baik? Apakah cukup? Gitu ya. Apakah sangat baik? Gitu ya. Terus untuk hafalannya gimana? Gitu ya. Nanti di akhir semoga Ananda, siapa namanya, di rumah bisa lebih konsisten lagi untuk murojaahnya, ya mau didampingi ya Bunda ya biar makin berkembang seperti itu, ya. Seperti itu aja, jadi nanti disampaikannya iya, mungkin setiap akhir bulan atau mungkin setiap awal bulan, ya, di tanggal 1 atau di tanggal 30. Makanya harus punya i- absensi, harus punya buku catatan pribadi ya Bapak Ibu, buku semacam iya, laporan gitu ya, untuk arsip aja gitu, bahwa si A si B si C ngajinya udah sampai ini gitu. Kalau bisa Bapak Ibu iya, punya absensi juga ya, absensi santri, biar anak-anak itu ketahuan tuh yang rajin siapa, yang nggak pernah masuk siapa. Kadang-kadang TPK-TPK di kampung itu ya, mohon maaf banget ya, ini mohon maaf banget. Kadang-kadang ngajinya itu ini gitu ya, mereka itu ada yang tiba-tiba hadir gitu ya, benar nggak? Nggak diantar orang tua. Kemudian ada juga kalau berhenti tuh udah tiba-tiba nggak ada aja gitu. Bapak Ibu pernah nggak ngalamin kayak gitu? ada. Hah? Pernah nggak ngalamin Iya, kayak gitu? Nah itu makanya perlu absensi. Nanti dari situ ya Bapak Ibu, kalau yang anak-anaknya rajin, mungkin Bapak Ibu kasih hadiah. Meskipun cuma jajanan yang harganya mungkin 2.000, 3.000 itu senang mereka. Ya, sebulan sekali aja, nggak usah setiap hari. Ya, kasih sebulan sekali itu mereka senang dikasih hadiah karena apa? Karena mereka rajin ngaji, gitu. Nanti yang lain kan pada pengen tuh, berarti bulan depan saya harus rajin ngaji nih, gitu ya, biar dapat hadiah dari ustaz, dari ustazah, gitu. Ya, iya, jadi harus iya, punya. Ustaz. Jadi buat pegangan guru itu harus punya absensi, harus punya buku evaluasi. Ya, jadi buku evaluasi ini nanti buat direkap dan dikirim ke orang tua, gitu. Ya. Apa nih, Ustaz? Itu ngirimnya itu setiap murid, Ustaz? Atau setiap wali murid?
dari Iya, siswa itu atau betul. di grup Ustaz? Jangan di grup. Kalau laporan nggak boleh di grup, ya. Oh, Ah, iya, iya. nggak boleh. Pokoknya kalau laporan nggak boleh di grup. Rahasia, ya, agar Iya, tidak iya. terjadi cemburu sosial, gitu. Ya, Iya, Ustaz. Iya, sip. iya, iya. Iya, Baik. Ustaz. Iya, Pak. Oke, silakan ya, silakan. Ada lagi? Oke, Bapak Ibu boleh di-on-kan videonya dong yang ini, yang apa, yang tidak berhalangan boleh on video ya. Udah ngantuk ya, udah 2141 ya. Saya izin lanjut ya. Saya izin lanjut Bapak Ibu ya. Baik, Ustaz. Oke, Bapak Ibu, sekarang saya izin menginformasikan ya Bapak Ibu ya. Ini ada informasi menarik Bapak Ibu, tolong disimak baik-baik ya. Jadi saya apa? Saya ada penawaran spesial nih buat Bapak Ibu. Mana ya? Bentar. Ya, ini ada penawaran spesial buat Bapak Ibu yang pengen punya kurikulum, yang pengen punya sistem yang baik buat TPQ-nya, buat lembaganya gitu ya. Jadi saya udah nulis buku ya. Jadi ini buku panduan lengkap mendidik generasi Qurani ya. Jadi di dalamnya insya Allah dilengkapi SOP. SOP itu standar operasional prosedur ya. Biar lebih tersistem. Di dalamnya ada modul modul kurikulum per level ya, ada script opening guru setiap hari. Jadi Bapak Ibu nggak bingung lagi tuh cara nyapa murid setiap hari biar nggak bosen gitu ya, biar nggak jenuh. Nanti bisa dipilih aja skripnya. Nanti ada juga games, ada ice breaking, jadi Bapak Ibu tinggal tiru aja gitu ya. Jadi di dalamnya lengkap saya tulis motivasi-motivasi, kemudian format-format penilaian, format evaluasi, bahkan ada banyak lah insya Allah ya. Mudah-mudahan berguna buat TPQ Bapak Ibu ya. Jadi cocok dimiliki oleh Ustadz, guru TPQ, RQ. Ada yang tertarik sama bukunya Bapak Ibu? Yang tertarik boleh angkat jempolnya boleh. Yang tertarik sama bukunya boleh angkat jempolnya pakai emoji aja ya, pakai emoji. Oke, baik ya. Jadi saya sudah nyusun ya panduan lengkap mendidik generasi Qurani. Jadi isinya materinya terstruktur insya Allah. Targetnya jelas ya. Insya Allah langsung bisa digunakan ya Bapak Ibu ya. Nah dengan buku ini Bapak Ibu tidak perlu lagi menyusun dari nol ya. Tinggal pakai aja, tinggal praktek ya. Jadi insya Allah nanti ngajarnya lebih percaya diri ya insya Allah. Ini bisa kok dipakai yang ngajar privat juga bisa. Yang yayasan bisa, yang TPQ di masjid, di rumah, atau mungkin ke depannya pengen buka TPQ sendiri itu bisa ya, insya Allah. Biar tinggal pakai. Berapa harganya Ustadz? Harga normalnya 150 ya Bapak Ibu ya. Tapi khusus yang hari ini pesan ya, khusus yang hadir, khusus yang hadir di Zoom ya, ya silakan 87.000 satunya ya. Insya Allah sangat murah ya dibanding manfaatnya ya teman-teman. Tapi tunggu dulu teman-teman, ini ada bonus nih. Ada bonus spesial buat teman-teman yang mau bukunya. Apa bonus spesialnya? Nah ini bonusnya ya. Bonusnya ada template evaluasi santri ya. Nanti tinggal dipakai ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah mikir sendiri ya. Udah kami siapkan. Ada panduan penggunaannya ya. Ada SOP guru, ada kurikulum per level, script opening. Nanti teman-teman ini dapat sertifikat ini juga ya, sertifikat kegiatan ya. Kalau yang ambil bukunya nanti kita kasih sertifikat. Oke. Nanti yang terakhir ini nih yang paling banyak diminati oleh para pendakwah ya. Ada ijazah doa khusus pengundang murid ya. Jadi kadang-kadang ada sebagian lembaga untuk mendatangkan murid itu pakai doa. Dan doanya itu biasanya ada ijazahnya ya. Nah, nanti kita sertakan di dalam buku itu ya. Biar yang datang tuh murid-murid yang pengen belajar ya. Seperti itu. Coba yang pengen bukunya coba angkat jempolnya ya. Nanti kita list di grup ya. Yang pengen bukunya boleh angkat emoji pakai ini, pakai jempol. Oke, sayangnya kami hanya menyediakan 40 ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu cepet-cepetan ya. Oke, yang tertarik bukunya kita list di grup ya Bapak Ibu. Siapa aja coba yang pengen bukunya?
Ibu Fadilah mau, oke. Pak Abdul Rafiq pengen ya bukunya ya. Siapa lagi? Mbak Lestari, oke, Masya Allah. Insya Allah sangat worth it ya. Sangat worth it, sangat bermanfaat. Ibu Mardatil mau ya. Oke, Mbak Erni mau bukunya ya. Insya Allah nanti dapat tanda tangan saya juga ya Bapak Ibu ya. Nanti saya kasih tanda tangan ya. Tanda tangan berikut pesan khusus ya, pesan spesial. Biar apa? Biar Bapak Ibu makin semangat ya. Bapak Ibu juga bebas kok konsultasi di grup ya. Saya termasuk orang yang senang banget ya mensupport guru-guru ngaji gitu ya. Termasuk kalau di luar sana ada orang yang apa ya bikin nggak nyaman sama guru ngaji itu saya paling paling bersuara gitu ya membela guru ngaji gitu. Oke, saya list di grup ya. Bapak Ibu silakan isi namanya ya. Silakan isi namanya. Nih, bentar ya. Sambil sambil ini aja sambil sharing ya Bapak sambil sharing. Iya, dulu, ini juga kan, Ya. misal kalau ini misal, wes, kalau misal, wes, ini terus lihat, nah, kalau gitu. Nah, silakan tuh di grup udah saya kirim ya Bapak Ibu ya. Silakan diisi namanya ya. Pak Ustadz Rofik, silakan diisi namanya. Pak Ustadz Rofik, Pak Ustadz Abdul, Teh Susanti, mangga Teh Susanti, Ibu Fadilah, silakan diisi namanya ya. Nah ini bonusnya yang tadi Bapak Ibu ya. Bonusnya yang mana tadi? Bukunya masih proses ini ya, masih proses apa? Cetak ya. Jadi Bapak Ibu sambil nunggu bukunya jadi, nanti kita sharing-sharing di grup ya. Sharing di grup, kita perbanyak bikin Zoom kayak gini gitu ya. Seperti itu. Biar Bapak Ibu dapat banyak manfaat gitu. Nah, ini dia. Silakan diisi ya namanya di grup ya. Oke, Mbak Lestari. Insya Allah. Oke, Mbak Lestari dari mana? Ibu Lestari dari mana tadi? Bandung atau dari mana? Ayo silakan diisi namanya ya. Kalau pengen dua buku ditulis aja dua ya. Barangkali Bapak Ibu ada staf pengajar gitu. Kalau pesan dua biasanya kita kasih harga lebih ini lagi ya, lebih apa? Ada semacam diskon lah gitu. Silakan isi namanya. Nah, itu ada ya, silakan. Sambil ngobrol aja yuk, sambil ngobrol yuk biar ini. Pak Ustadz, Ya, silakan, Pak Ustadz, mangga. Mau nanya apa saya itu? tanya tapi di luar sesi ini Pak Ustadz, mumpung Oh, ketemu. boleh. Mau curhat nih, mau curhat. Ya, untuk sesi Zoom kemarin Pak Ustadz, Yang mana saya tuh? yang menulis buku Oke, gimana gimana? itu apakah nanti kita diberi sertifikat itu ya? Ada dong, ada. Kalau lulus dapat sertifikat. Oh gitu, Oke. katanya kan ini ya. Dari Wah, kementerian saya itu kan ada pendaftaran ini pendaftaran apa? PNS? editor buku atau apa itu kemarin. Nah, tapi kan Oke. salah satunya kok di situ kok apakah Anda pernah menulis buku atau Oh, bekerjasama bisa dengan bisa. ini Makanya ikutin sampai karena selesai berharap ya. sertifikat. Oh gitu. Heeh, ikutin Padahal sampai hampir selesai. ditutup ini dok. Apa Pak Lah, Ustadz? gitu Itu ya. saja Pak Ustadz. Siap, Terima siap, kasih. siap. Dapat, dapat. Pokoknya kalau pelatihan menulis buku itu beda dengan pelatihan TPQ ini. Kalau pelatihan TPQ ini kan apa apa namanya ya, nggak ada tugas menulis gitu ya. Jadi Iya. waktunya fleksibel gitu. Kalau menulis buku mah sampai sebulan, 2 bulan gitu. Gitu. Ya, silakan yang mau ini apa yang belum di list silakan ya, yang belum di list silakan.
Ibu Rida mah udah ya, Ibu Rida ya. Ibu Rida dari Malang ya. Tadi saya tuh ini niatnya ini mau jam 20 lewat 15 Pak Ustadz. Ya, tapi saya masih di jalan ya tadi. Saya masih di jalan. Kemudian hujan lumayan lebat gitu kan. Akhirnya mundur 20 30 gitu kan. Masya Allah ya. Oh, Masya Allah. Pak Ridwan dari Tangerang Selatan ya. Tangerang Selatan yang mana Pak Ridwan? izin di Pondok Aren, Oh, Ustaz. Pondok Aren mah dekat atau Pak Ridwan deket Pondok Aren mah. Siap, Ustaz, siap. Ini dimatikan aja ya. Tadi saya habis dari STAN. Tadi ada acara di STAN tadi. Insya Allah. Tahu kan STAN di Bintaro? Iya, Ustaz. Tadi ada acara di sana. Pulangnya maghrib tadi hujan lebat tadi. Ini harusnya harusnya sebelum masuk Zoom tuh tadi ada banyak ini sih ada semacam banyak polling gitu di grup gitu. Tapi nggak apa-apa lah kalau polling mah bisa nyusul ya di grup. Kayak kemarin kelas menulis tuh Pak Ustadz Abdul. Ya, apakah Anda pernah ini begitu. Coba di sini ada nggak ada di sini yang udah yayasan berapa orang di sini yang udah yayasan ya? Hmm, yang udah yayasan. Oh, alhamdulillah. Udah yayasan, Ibu Rida udah yayasan udah. Gini Ustadz, kami itu mengajar di TPQ itu di masjid Ustadz. Oke. Cuma kami itu eh, sekarang itu eh, dari itu tahun berapa ya Ustadz? Awal saya ngajar itu tahun 2022. Kemudian eh, setelah itu semakin ke sini tuh kita diamanai gitu loh Ustadz. Cuma kami itu tidak semudah untuk bergerak ngoten Ustadz karena memang dari eh, kami ikut itu kan cuman di masjid gitu aja Ustadz. Terus kami berusaha untuk membuat yayasan sendiri. Masya Jadi Allah. untuk sekarang kami itu mengajak TPQ itu bagaimana kalau bekerja sama dengan yayasan kami ngoten. Kami ya masih merintis Ustadz, masih baru yayasan itu berdiri kemarin September kemarin Ustadz. Baik, baik, Masya Allah ya. Ya, Semoga makin berkah ya. Alhamdulillah Alhamdulillah itu mungkin berkahnya dari Al-Quran juga Ustaz. Amin, Jadi amin, Masya Allah. eh, suami itu mengusahakan berusaha untuk membuat yayasan untuk kemaslahatan umat ya. Yayasan kami itu Saham Ustaz namanya. Sahabat Masya Allah. Harapan Muslim. Baik, baik, baik. Alhamdulillah. Niatkan untuk Iya, menolong agama Allah ya, iya Ustaz. Niatkan untuk menolong agama Allah. Iya Baik ya Ustaz. Bapak Ibu ya, buat para pejuang TPQ dimanapun berada ya, kita ini bersaudara ya. Anggap Iya aja Ustaz. saya ini saudara baru Bapak Ibu ya. Saya seneng Insya banget ya bisa nge-zoom bareng Bapak Ibu gitu. Ini vibes-nya tuh kayak positif gitu. Dari kemarin tuh saya nge-zoom sama Bapak Ibu tuh energinya positif energinya. Ya, yang terasa ke saya tuh sangat-sangat positif ya. Mungkin mungkin berkah dari ayat-ayat Quran yang Bapak Ibu ajarkan gitu ya. Jadi ini bukan yang terakhir ya Bapak Ibu ya. Ini bukan Zoom yang terakhir. Nanti kalau ada Zoom lagi, Bapak Ibu boleh masuk kok. Kita sharing, kita tanya jawab. Kalau materi mah mungkin ya begitu ya, nggak begitu gimana, biasa aja. Tapi kadang-kadang dari pertanyaan, dari diskusi, kadang-kadang ada perkembangan materi, ya, ada wawasan seperti itu. Bapak Ibu kalau mau Allah. curhat, silakan maksimalkan momen Zoom ini ya, nggak apa-apa. Tapi kalau mau privacy, takutnya slow respon sayanya, takutnya. Ya, kalau slow respon kan ini takutnya Bapak Ibu kurang nyaman takutnya. Jadi kalau ada momen tanya jawab seperti ini dimaksimalkan ya buat sharing, buat curhat ya. Oke. Nah ini ada yang ini. Oh Ibu Lestari dari Wonogiri ya. Oke. Di tempat saya sudah. Oke. Baik. Ada lagi nggak yang mau curhat nih? Boleh Ya. Ustaz ya, lanjut. Oh mau Eh, curhat lagi nih. Gini Ustaz. Mm-mm. Gimana gimana? Jadi kalau ini kan kami itu di kampung itu kan memang terhitung masih baru ya Ustaz.
Mm-mm. Jadi memang butuh support ya, butuh apa ya, dukungan gitu ya Ustaz. Karena memang kami itu ya kalau dikatakan kampung sebenarnya juga nggak kampung kampung banget gitu enggak Ustaz. Mm. Alhamdulillah sudah apa sudah mulai ada teman-teman ikhwah itu yang sering datang ke sini kata jadi untuk membantu kegiatan kami. Jadi Baik. untuk yang kami ini kan untuk di bergerak di kampung sendiri Ustaz. Jadi apa namanya mereka itu yang di sini itu padahal di kampung-kampung saya sendiri Ustaz. Cuma Mm. saya itu bagaimana caranya kadang masih mencari-cari cara bagaimana agar mereka itu semakin tertarik gitu ya. Misalkan nggak hanya cuman anak-anak yang belajar, pengennya itu orang tua pun juga ikut belajar gitu Ustaz. Baik, baik. Jadi sempat sempat itu suatu pagi setelah kita itu malam ya Ustaz. Kebetulan kemarin itu hari malam eh, malam apa ya? Sabtu malam Minggu itu. Nah, Mhm. itu ada Ustadz yang dari Jember itu datang. Kemudian di waktu pengajian, maksudnya pengajian waktu beliau hadir itu kan kita banyak ya Ustadz. Orang-orangnya itu banyak. Mm. Nah, kemudian pas sholat subuh, karena kan beliau kan menginap di tempat kami, di apa salah satu tempat warga gitu. Lah pas sholat subuh itu Ustadz, eh, yang sholat itu kan cuma sedikit gitu. Mm. Cuman cuman segelintir orang itu bisa dihitung gitu Ustadz. Kebanyakan itu dari beliau, maksudnya beliau itu bawa teman sekitar tiga lah, tiga orang. Nah, Baik. yang dari kami sendiri itu cuman berapa orang ya Ustadz ya? Enggak banyak Ustaz. Terus beliau menyampaikan, oh di sini itu ya banyak orang yang belum sholat ya katanya gitu. Itu jadi ada teguran tersendiri gitu loh Ustaz. Apa kami itu kalau berharap itu apa namanya orang tua pun juga ikut belajar lah. Ini caranya bagaimana ya Ustaz mengajak orang misalkan nggak usah jauh-jauh lah mungkin wali santri gitu aja Ustaz. Bagaimana Baik. cara agar mereka itu bisa ikut untuk andil dalam apa eh ikut menggerakkan ini Ustaz. Baik. Mm-mm. Iya, Ya, itu penting ya. Penting, Om. Jadi dalam berdakwah itu kita tidak bisa sendiri ya, Om. Ya. iya, Jadi Rasulullah saja dakwah nggak sendiri ya beliau. Rasulullah saja iya, ada partner. Siapa partnernya? Abu Bakar, Ali, Utsman, Umar. Nah, itu partnernya beliau. Nah, kita ngajar ngaji pun itu nggak bisa sendiri. Kalau ngajarnya sendiri terus ya, kalau Umi tadi kan udah ada beberapa ya yang bantu ngajar ya. Jadi nanti tinggal iya, dikembangkan lagi. Ya, ini buat semua yang ngajar di sini, kita nggak bisa ngajar sendiri terus ya, perlu partnernya. Kalau kita ngajar sendiri terus, maka bagaimana mungkin Allah mau ngasih kita murid lagi gitu. Sedangkan kemampuan kita terbatas, pikiran kita terbatas, kita ada capeknya. Jadi nanti ada bagian-bagiannya tuh. Yang bagian ngajar anak-anak kecil Iqra siapa, yang Qur'annya siapa, yang khusus tahfidnya siapa, yang pembinaan orang tua wali siapa, yang pembinaan jamaah sekitar siapa. Karena dakwah itu bukan sekedar ngajar Quran ya, mengajar ruhani, membentuk karakter, membuat orang tertarik kepada masjid, membuat orang kampung tertarik agar mau sholat, itu juga tugas kita gitu. Maka kita minta sama Allah ya Bapak Ibu. Makanya guru ngaji itu ya, ini saya ngutip kalamnya Kiai Haji Dahlan ya, Kiai Haji Dahlan Zarkasi atau siapa lupa ya. Pendiri Kiroati, kata beliau, guru ngaji itu harus rajin tahajud. Ya. Guru ngaji itu harus rajin sholat malam. Biar apa? Biar selalu ditolong Allah. Gitu. Ya. Guru ngaji juga harus rajin baca Quran. Bagaimana mungkin kita ngajarin Quran tapi guru ngajinya sendiri nggak pernah baca Quran. Jadi tahajud, ya baca Quran, iya, itu jangan sampai ditinggalkan. Mudah-mudahan permasalahan-permasalahan atau problematika-problematika yang ada di kampung itu kayak dibantu sama Allah, kayak ditolong sama Allah. Ya. Jadi buat Bapak Ibu, apapun kendalanya,
dalam dakwah, selalulah optimis, selalulah semangat. Insya Allah, orang yang menolong agama Allah pasti ditolong sama Allah. Itu harus yakin ya. Karena di luar sana ada banyak orang berhenti ngajar TPQ karena dia dia terpaksa gitu ya, terpaksa mungkin ada yang lebih penting ya, sehingga TPQ-nya diliburkan dulu gitu. Tidak apa-apa itu pilihan ya. Karena ngajar TPQ itu secara hukum sebenarnya fardu kifayah ya Bapak Ibu. Fardu kifayah tuh ketika Bapak Ibu nggak ngajar pun ya nggak dosa sebenarnya, nggak dosa. Karena yang wajib mendidik anak-anak mereka itu ya orang tuanya sebenarnya. Cuma kenapa sih kita ngajar TPQ? Ya kita pengen dapat keuntungan aja, keuntungan di dunia ataupun di akhirat. Keuntungan di dunia apa? Insya Allah diangkat derajatnya sama Allah. Keuntungan di akhirat apa? Insya Allah yang ngajar TPQ mah insya Allah ya jasadnya aja utuh insya Allah. Ya. Orang yang ngajarin Quran, insya Allah nanti kalau meninggal di alam kubur itu jasadnya utuh. Yang penting kita ikhlas karena Allah. Ingat, ikhlas itu bukan berarti nggak mau dibayar. Jadi kadang-kadang orang sekarang ini standar ikhlas itu ketika guru nerima bayaran, oh dia nggak ikhlas. Oh itu salah itu keliru itu. Ya, ikhlas itu urusan hati gitu. Jadi kita yang melihat seseorang atau melihat guru ya yang kelihatan itu kayak tidak ikhlas itu tidak bisa tuh menjudge dia itu tidak ikhlas. Ikhlas itu urusan hati. Ya, selama kita ikhlas mengajar semata karena Allah, semata berharap keridhaan Allah, ya insya Allah kita banyak keutamaan. Oke, ya. Jadi orang yang Ya, Ustaz. menolong agama Allah pasti ditolong sama Allah, ya pasti ditolong, yakin ya, seyakin yakinnya. Seperti itu ya, Nah, Bapak Ibu Ustaz. ya. Nah, Ustaz. Semangat, Ibu Rida, ya. Insya Allah. Nah, pokoknya yang hadir di sini ya semangat selalu ya. Kalau lagi nggak semangat, silahkan chat di grup. Ya, kalau lagi nggak semangat, silahkan chat di grup. Ustadz, saya lagi begini, minta semangatnya gitu ya. Kalau minta semangat dikasih ya, insya Allah. Minta doa dikasih ya. Kalau mau minta makan, ya sini main ke rumah ya. Kita makan bareng sini. Ya, Insya Allah. pokoknya kalau main ke rumah saya ini kita makan bareng di sini. Oke, Bapak Ibu, karena sudah jam 10, terima kasih ya yang sudah hadir, terima kasih yang sudah ikut memesan buku kami. Mudah-mudahan bermanfaat bukunya. Sekarang update bukunya masih di penerbit ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau sudah jadi langsung dikirim ke rumah Bapak Ibu. Untuk itunya bisa dikirim atau bisa nanti di rumah bebas ya, senyamannya Bapak Ibu saja. Oke, saya pastikan bukunya bermanfaat buat perkembangan TPQ Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti gak bingung lagi terkait soal ngajar. Yang penting Bapak Ibu mau merendahkan hati, yang penting Bapak Ibu mau mengosongkan gelas, ya. Yang penting Bapak Ibu mau belajar, mau berkembang. Insya Allah nanti ketemu jalannya, begitu ya. Sampai ketemu lagi di Zoom berikutnya Bapak Ibu ya. Nanti kalau saya Ustaz. ngadain Zoom lagi, silakan Bapak Ibu hadir aja. Meskipun materinya sama, meskipun penjelasannya sama, nggak apa-apa hadir aja. Keberkahan mah selalu ada, insya Allah. Ya, dan Bapak Ibu kan bisa nanya, bisa konsultasi, bisa bisa sharing, begitu ya. Itu saja mungkin ya Bapak Ibu. Insya Allah nanti yang pesan bukunya dapat bonus tanda tangan dari saya, dapat bonus yang terpampang di layar ini juga ya. Nanti Bapak Ibu kasih. Semoga bermanfaat buat perkembangan TPQ-nya. Amin, amin ya robbal Amin. alamin. Rabbal Saya izin alamin. menyebut namanya satu-satu ya. Sebelum di sebelum ditutup, saya ingin mengapresiasi satu-satu nih yang hadir malam ini. Ada berapa nih yang tersisa malam ini? Kita lihat ya. Di sini ada Ibu ada Pak Abdul, Pak Ustadz Abdul ya. Makasih ya Pak Ustadz Abdul sudah hadir ya. Ibu Susanti, Ibu Erni, makasih ya. Ibu Puji, Ibu Rofiqoh, ya. Ibu Iis, Ibu Rofiah, Ibu Ai, Ibu Vivit, makasih ya sudah hadir ya. Ibu Samsiah, Ibu Nuryani, makasih loh.
Pak Rahman, makasih Pak Rahman. Ya, Pak Rahman silakan di list namanya di grup ya Pak Rahman ya. Pak Ridwan dari Pondok Aren, makasih. Ibu Rida dari Malang, makasih banyak yang sudah hadir. Sampai jumpa di lain Zoom. Ibu Fadilah, makasih Ibu Fadilah. Ya, siapa lagi yang belum tersebut namanya? Makasih banyak. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbil alamin. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama, makasih ya. Jazakallah khairan, Sampai jumpa di Ustaz. next pertemuan ya, insya Allah. Amin. Oke. Amin. Pamit ya, Bapak Ibu ya. Assalamualaikum.